absen 5. Perkenalkan, nama saya Davina Pandora, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Kania Puramanda Hermawan dari absen 15. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabita Zindurushida, absen nomor 35. Saya Yara Putri Kaswari, nomor absen 36. Dan di sini kami selaku kelompok 2 akan membahas tentang proyek sejarah wajib, yaitu proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dan selamat menyaksikan. Mengenal agama dan budaya Hindu. Agama Hindu lahir diperkirakan 1500 sebelum Masehi di tanah India. Agama ini merupakan agama tertua yang memiliki konsep ketuhanan yang kompleks. Namun agama Hindu sering dianggap sebagai agama yang politisme, yang menyembah banyak dewa. 3 dewa utama atau Trimurti yang mereka percayai yaitu Dewa Siwa atau Dewa Penghancur, Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, dan Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Agama Hindu yang dibawa bangsa Arya membagi masyarakat dalam kelas-kelas sosial. Kasta tertinggi yaitu Brahmana atau golongan pendeta. Kasta berikutnya yaitu Ksatria atau golongan raja, bangsawan, prajurit. Kasta berikutnya Waisya atau golongan pedagang. Lalu kasta Sudra yaitu petani. Selanjutnya terdapat 4 fase perkembangan agama di India. Di antaranya zaman Weda tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Brahmana tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi, zaman Upanishad tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi, zaman Buddha tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Yang pertama ada zaman Weda, yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu sekitar 2500 hingga 1500 tahun sebelum Masehi setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekan. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Dewa tertinggi mereka disebut Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kitab mereka adalah kitab suci Weda, kitab suci agama Hindu. Pada zaman ini terbagi menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, pendeta dan ulama, Satria, raja, bangsawan, panglima, dan tentara, Vaisya, pedagang, petani, dan nelayan, Sudra, para pelayan dari semua golongan di atasnya. Adapun orang-orang yang berada di luar kasta yaitu Parya, pengemis, dan gelandangan. Yang kedua ada zaman Brahmana, yaitu sekitar 1000 hingga 750 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Merekalah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara beragama yang teratur dalam apa yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama ini. Lalu yang ketiga ada zaman Upanishad, yaitu sekitar 750 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih dari itu pengetahuan batinlah yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Dan yang terakhir ada zaman Buddha, yaitu sekitar 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengenal agama dan budaya Buddha. Sekitar abad ke-6, agama Hindu di India mengalami penurunan. Di saat itulah kemudian muncul agama Buddha yang disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini memiliki satu kitab suci yang dinamakan Kitab Tripitaka, yang berarti 3 keranjang atau 3 himpunan nikmat.
Dalam Tripitaka terdapat 3 isi pokok ajaran, yakni yang pertama, Sutta Pitaka, yaitu berisi himpunan ajaran dan khotbah Buddha. Bagian terbesarnya adalah percakapan antara Buddha dan beberapa orang muridnya yang di dalamnya terdapat pula pembahasan terkait meditasi dan peribadatan. Yang kedua ada Winaya Pitaka, yaitu berisi tata hidup setiap anggota biara atau sangha. Lalu yang terakhir ada Abhidharma Pitaka, yaitu ditujukan bagi lapisan terpelajar dalam agama Buddha sebab merupakan pelajaran lanjutan. Mengenal agama dan budaya Buddha. Dalam ajaran Buddha terdapat 4 kota suci, yakni yang pertama, Taman Lumbini di Kapilawastu merupakan tempat lahirnya Siddhartha pada tahun 563 sebelum Masehi. Yang kedua, Bodh Gaya merupakan tempat Siddhartha menerima wahyu Buddha. Yang ketiga, Kusinagara merupakan tempat wafatnya Siddhartha pada tahun 482 sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada Benares merupakan tempat Siddhartha berkhotbah pertama kali. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif. Artinya, masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut serta memperdalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Ada 4 teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, dan yang keempat ada teori Sudra. 1. Teori Brahmana. J.C. Van Leur menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu itu. Ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sangsekerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa. Yang kedua ada teori Ksatria. Dalam teori Ksatria, menyatakan jika masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta Ksatria. Karena sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6, di India sering terjadi peperangan. Sehingga kasta ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan ada yang mengalami kekalahan. Kemudian, melarikan diri mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori ksatria ini dikemukakan oleh sejarawan yang bernama C.C. Burke. Teori yang ketiga yaitu adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Eng J. Krom. Dia mengatakan jika proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan untuk kembali, saat tiba di Nusantara, biasanya mereka menetap sementara waktu sekitar 6 bulan. Dan yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Selanjutnya adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Boch. Dalam teori arus balik ini, menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat. Teori arus balik ini didukung dengan pendapat Van Leur. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut,
Di sana, mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali pulang ke Nusantara. Berikutnya masuk ke dalam bentuk pengaruh Hindu-Buddha dalam beberapa aspek. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha menghantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Sementara bahasa Sanskerta mengalami stagnasi karena digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di istana dan khusus digunakan oleh kalangan Brahmana. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. 2. Seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam. Misalnya, candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam, candi pemandian suci. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Namun, karena ciri akulturasi adalah dengan mempertahankan kekhasan budaya asalnya, maka terdapat perbedaan arsitektur yang cukup mencolok. Salah satunya candi yang berada di kawasan Jawa Tengah dengan candi yang berada di kawasan Jawa Timur. 3. Kesusteraan. Dalam perkembangannya, budaya melahirkan karya-karya sastra berupa kitab, yaitu buah karya para pujangga Nusantara yang berupa kisah, catatan, ataupun laporan tentang suatu peristiwa dan terkadang di dalamnya juga terdapat mitosis. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh nomor pujangga seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Panoh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. 4. Kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. 5. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya, sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dan hierarki yang jelas. Struktur pemerintahan monarki berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Buddha yang pernah muncul di Indonesia, mulai dari Kutai sampai Majapahit. Artinya, pemimpin tertinggi pemerintahan adalah raja, di mana raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa dan dikukuhkan oleh kasta Brahmana atau kasta yang paling disegani dalam masyarakat Hindu.